silaturahim melalui media, dan mudah-mudahan ada sesuatu hikmah yang Allah turunkan melalui pertemuan ini, dan insya Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan siapapun yang baru bergabung di silaturahim ini, Anda semuanya oleh Allah diberikan kebahagiaan, diberikan kedamaian, diberikan keberuntungan, baik kedamaian di dunia ini, juga kedamaian nanti di alam kubur, dan juga kedamaian kebahagiaan kelak di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi yang baru bergabung menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa dibimbing, dijaga untuk senantiasa terus berpegang teguh kepada dua warisan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini, dua warisan yang akan menyelamatkan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kita ini oleh Allah sudah diciptakan, kalau kita buka Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28, bahwa kita ini mengalami yang namanya kehidupan dua kali dan mengalami kematian dua kali. Ya, jadi awalnya kita ini mati kemudian dihidupkan, ya. Amwat, kemudian summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi dua kali mati, dua kali hidup. Dan karenanya kita ini saat ini sedang hidup. Dan hidup kita ini supaya kita ini hidup nih bahagia. Dan supaya hidup bahagia, maka kita ini harus selamat. Dan supaya kita selamat, Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita warisan. Apa warisan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima. Ya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua warisan, ya. Dan apabila kamu berpegang teguh kepada dua warisan tersebut, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu dua warisan tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini berpegang teguh kepada kedua warisan yang Rasulullah tinggalkan, maka insya Allah kita ini akan selamat dunia dan akhirat. Dua warisan ini adalah yang pertama Al-Quran, kitab Allah. Ya, meskipun kitab Allah itu sebetulnya bukan hanya Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu merangkum semua kitab-kitab yang ada, dan memang Rasulullah adalah khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul, merangkum semuanya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat di kalangan orang yang memiliki keyakinan yang lain bahwa Rasulullah itu kan hanya mencuplik, mengambil tentang ayat-ayat yang dari kitab yang lain, itu bukan Rasulullah yang ambil, tapi Allah yang memang merangkum semua kitab untuk penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua warisan ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karenanya sahabat-sahabatku, kalau kita ingin selamat, karena memang kita ini seringkali memohon kepada Allah agar kita ini diselamatkan, agar kita ini dibahagiakan, maka Allah melalui Rasulnya ngasih informasi kepada kita, kalau kita ingin selamat, bahagia, ya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karenanya kita ini jangan menggunakan yang lain kecuali hanya Al-Quran yang menjadikan sebagai pedoman kita. Karenanya di dalam ayat suci Al-Quran Allah menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Surat Yunus ayat ke-57. Allah menyampaikan, ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya telah datang, qad ja'atkum. Apa itu yang datang? Yaitu sebuah pembelajaran, ya. Mau'idatum mir rabbikum, yaitu nasihat yang datang dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan saja nasihat, tapi wasyifa'u lima fis sudur, dan bahkan datang dari Allah ini sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu, ya. Dan juga apa? Wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Cuma memang ini ada kata kuncinya, yaitu bagi orang-orang yang beriman, bahwa kitab suci Al-Quran ini menjadi warisan. Warisan yang akan menyelamatkan. Tapi di dalam hadis Rasulullah ya tadi di awal, bahwa taraktu fikum amroini. Ya, ada dua warisan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang akan menyelamatkan kita, baik hidup di dunia, hidup di alam kubur, di barzah, juga hidup nanti ketika di akhirat. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tuh Al-Quran. Kenapa bisa menyelamatkan? Karena dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, bahwa Allah memanggil seluruh umat manusia, bukan kaum muslimin, bukan kaum mukminin, tapi seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepadamu sebuah pembelajaran dari Tuhanmu. Ya, saat ini terjadi fenomena di mana Al-Quran hanya sekadar bacaan, Al-Quran hanya sekadar dihafal, ya, tidak dijadikan sebagai nasihat, tidak dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran berarti harus ada kajian, harus ada yang namanya bagaimana memahami terhadap kandungan-kandungan ayat yang ada di dalamnya, sehingga bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan, dan dijadikan sebagai rujukan itu harus ada namanya proses belajar mengajar. Ada yang namanya hikmah di dalamnya, ada yang namanya manfaat di dalamnya, bukan hanya sekedar untuk syifa'ul linnas, menjadi obat yang seringkali dibacakan sebagai layaknya mantra, bukan hanya itu, sahabat-sahabatku. Dan itu makanya sahabat-sahabatku, ketika Al-Quran hanya dijadikan sebagai mantra, maka tidak ubahnya seperti dukun, ya. Tidak boleh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini menjadi petunjuk. Nah, supaya itu menjadi petunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk. Yang namanya petunjuk itu supaya kita nggak tersesat. Kita ini seringkali bagi orang Islam minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk yang lurus. Nah, petunjuk ini Allah turunkan, namanya Al-Quran. Makanya Rasulullah menguatkan melalui lisannya, aku wariskan dua warisan. Ketika warisan ini dipegang teguh, maka engkau akan selamat. Bukan warisan harta dari orang tua saja yang diributkan. Harusnya kita meributkan tentang warisan ini. Sudahkah ini Al-Quran dijadikan sebagai pedoman? Sudahkah Al-Quran dijadikan sebagai rujukan? Kalau belum, itu masalah.
Bahkan sahabat-sahabatku, kenapa ini saya bahas? Karena ada juga orang yang beranggapan Al-Quran itu ya layaknya seperti yang lain. Al-Quran itu hanya lembaran-lembaran saja. Itu nggak paham orang itu. Nah, itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kajian ini mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang Allah berikan melalui pemahaman yang kita bahas pada pagi hari ini. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan menginginkan hidup ini bahagia, menginginkan hidup selamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat, selamat apapun yang kita lakukan. Maka kata baginda Nabi, pegang teguh Al-Quran. Ya, pegang teguh Al-Quran. Bahkan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini berselisih dengan segala macam perkara, Allah bahkan memberikan kepada kita bimbingan. Makanya kenapa Al-Quran ini harus dipegang teguh agar kita ini selamat. Dalam kehidupan ini kan seringkali kita ini dihadapkan dengan banyak persoalan-persoalan. Bahkan terjadinya persengketaan, terjadinya percekcokan, terjadinya yang namanya problem-problem kehidupan yang terkadang membuat kita pening, membuat kita nih pusing segala macam. Maka nih kalau kita yakin bahwa Al-Quran ini sebagai kitab suci, Al-Quran ini sebagai firman Allah yang Allah turunkan sebagai juknis dan juklak bagi kehidupan kita. Al-Quran itu memberikan bimbingan ketika kita ini berhadapan dengan soalan-soalan hidup. Dengan yang namanya permasalahan-permasalahan hidup yang menghampiri kita. Sahabat-sahabatku bisa buka di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat 59. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan juga ulil amri. Maksudnya para ulama, ya ulil amri di sini. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ini berarti ada yang namanya perselisihan, ya. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah tentang perbedaan itu kepada Allah yaitu Al-Quran. Dan Rasulnya yaitu sunnah, namanya hadis ya dalam bahasa lain. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang kata kuncinya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 59, surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Sahabat-sahabatku, perselisihan itu tidak akan pernah selesai kalau kita ini tidak mengimani Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran jangan hanya sekedar kita hafal, ya huruf-huruf Arabnya itu pun memang ada hikmah. Tapi hikmahnya akan jauh lebih luar biasa, akan jauh lebih mendalam jika sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu didalami makna dan isinya. Sehingga Al-Quran sebagaimana tujuan yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui perantaraan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, menjadi hudan, ya, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, itulah orang yang selamat. Dalam bahasa Arab, orang selamat itu disebut dengan Islam, orang Islam. Jadi kalau orang Islam yang tidak selamat, ya berarti bukan orang Islam, ya hanya ngaku Islam saja. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang menjadikan sebagai warisan
yang Rasulullah terima dari Allah dan kemudian diwariskan kepada umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah dengan keyakinan dan keimanannya, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman agar kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita akan hikmah yang didapatkan, akan hikmah yang diberikan ketika kita ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah secara gamblang menyampaikan kepada kita keutamaan-keutamaan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, sebagai yang namanya jalan kehidupan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW melalui lisannya menyampaikan keutamaan ini satu dari sisi kita nih, supaya kita bahwa memahami, mengerti dan juga tahu akan Al-Quran. Rasulullah memberikan kepada kita sebuah informasi. Apa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah? Ini ada keutamaan dari sisi ketika kita ini mempelajari Al-Quran, baik mempelajari bagaimana cara bacanya, mempelajari mengenali hurufnya, kemudian mempelajari tentang bagaimana nih ayat-ayat diturunkan, mempelajari tentang kandungan maknanya, mempelajari agar kita ini bisa mengamalkan dari isi Al-Quran. Maka ini ada hikmah yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sabdanya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'a bihi akharin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan dengan Al-Qur'an itu pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi sahabat-sahabatku, di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, hikmah yang didapatkan pertama ketika kita nih memahami, mengenali, mengetahui, ya, mengilmui tentang keutamaan Al-Quran, janjinya Rasulullah, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang dengan Al-Quran itu Allah akan tinggikan. Dan juga kata baginda Nabi, dengan Al-Quran itu pula itu direndahkan. Saya pernah melihat sebuah video, ya, wawancara adalah orang yang memang dari sisi akademik nih, dia memiliki gelar akademik. Tapi dia kemudian menyepelekan Al-Quran, maka kemudian dihinakan. Orang itu pernah digebugin ya oleh orang-orang yang ketika dia demo. Dia merendahkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan kitab suci. Oh iya, kitab suci itu kan bagi yang meyakini. Kalau yang tidak yakin dengan Al-Quran adalah kitab suci, maka yang sekarang kita lihat hanya lembaran-lembaran. Kalau kemudian ada orang yang hafal, itu hanya sekedar sebuah mantra, hanya sebuah bacaan dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Karena kalau orang yang meyakini Al-Quran itu bukan hanya sekedar bahasa Arab. Karena orang Arab sendiri pun ada juga yang nggak bisa baca Quran. Ada juga yang memang tidak mengerti Al-Quran kalau dia nggak mempelajari. Karena Al-Quran ini bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi ini adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang memang dari sisi kalimatnya saja begitu sangat indah. Dari sisi syairnya aja nggak ada yang mampu menyamai tentang keindahan syair-syair atau kalimat-kalimat sastra yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Maka ahli sastra yang ada di Arab saat itu yang memang begitu sangat jago dalam membuat syair-syair itu tidak akan sanggup. Dan memang sampai saat ini belum ada yang sanggup. Kenapa? Memang Allah menantang itu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran ini hanya sebuah kalimat, Al-Quran ini hanya sebuah lembaran kalau dalam bentuk kitab gitu kan. Kalau ada yang hafal, dia bilang itu kan hanya hafalan. Untuk apa itu Al-Quran dihafal? Sekarang teknologi begitu sangat canggih, tinggal buka saja. Itu orang yang tidak paham.
Meskipun dijelaskan seilmiah mungkin bagi orang-orang yang tidak meyakini nggak akan bisa. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu adalah hadiah dari Allah, pemberian dari kasih sayang Allah. Kalau orang memang tidak dikasih oleh Allah yang namanya keyakinan, keimanan akan kebenaran Al-Quran, maka dia tidak akan bisa yang namanya meyakini akan kebenaran Al-Quran. Karenanya beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita yang namanya keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran yang menjadikan pedoman kehidupan bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Jadi sahabat-sahabatku, hikmah, keutamaan ketika kita nih mempelajari, mengkaji, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran, maka kata baginda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang dengan kitab suci Al-Quran itu yang dia yakini dengan sepenuh hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi, bahwa keutamaan kita ini ketika kita ini menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang didatangkan oleh Allah dan menjadi warisan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, kata baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Ya, saya ulangi lagi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Kata baginda Nabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sering membaca Al-Quran itu membuat hati menjadi damai, hati menjadi lapang, hati menjadi tenang. Sahabat-sahabatku, bahkan ketika kita memperdengarkan saja atau mendengarkan orang membaca Al-Quran itu menjadi pahala. Ya, makanya ada kalimat dari baginda Nabi, fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Quran, dengarkan, jangan ngobrol, jangan bercakap-cakap, simak dengan sebaik mungkin. Itu dapat pahala, yang membacanya dapat pahala, mendengarkan dapat pahala. Coba bagaimana tidak? Tapi itu dengan catatan kalau kita yakin. Kata kuncinya adalah yakin, iman kita. Makanya di dalam rukun iman itu kan ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Nabi dan Rasul. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman kepada hari akhir ya. 6, takdir baik, takdir buruk. Jadi ya, iman kepada kitab itu adalah bagian dari rukun iman. Ya, rukun itu berarti sesuatu yang wajib yang harus kita yakini, yang harus kita jalankan. Jadi sahabat-sahabatku, kalau kita ini nggak beriman kepada kitab suci, nggak bisa. Al-Quran itu ya sesuatu yang tidak ada artinya kalau nggak beriman. Kalau kita beriman, oh sekarang ada orang baca Al-Quran, ya habis baca Quran dicium, ada habis baca Al-Quran diletakkan di atas kepala. Kemudian ada orang mengatakan, oh itu bid'ah. Ya iya, Nabi Muhammad SAW, karena definisi bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Bagaimana dilakukan oleh Nabi? Wong Al-Quran dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab itu kan adanya pada era Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, pada zaman Nabi nggak ada. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalau ada orang yang mengatakan begitu baca Quran, habis baca Quran dicium, kemudian bid'ah, itu nggak paham tentang sejarah ya. Kita ini menghormati, ibarat saya nulis buku, kemudian kalau kemudian buku saya taruh di bawah sementara saya langkai, bahkan saya injak gitu kan, saya marah lah. Ya, meskipun ada orang yang beranggapan begini, wah ya kan buku adanya di dalam pikiran. Iya, tapi kan dituangkan dalam bentuk tulisan, bentuk fisiknya adalah buku. Maka itu adalah bagian daripada isi kepala yang saya tulis,
yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk buku. Maka kalau kemudian itu buku diinjak, ya marahlah penulisnya. Berarti tidak menghargai, tidak dihargai. Ya begitupun Allah. Allah marah, berarti tidak menghormati, tidak menghargai terhadap yang namanya kitab Allah. Sebab itulah jangan sekali-kali kita menghinakan kitab Allah dalam bentuk buku, ya, kitab Al-Quran yang fisiknya itu. Jangan kita baca Al-Quran direndahkan lebih rendah dibandingkan lutut kita. Maka pakai lekar tuh, pakai meja. Orang-orang dulu itu baca Quran ditaruh di atas meja, ya, lebih tinggi daripada kakinya. Jangan ditaruh, diletakkan di bawah. Kita bahkan lulu lalang jalan melewati itu, Masya Allah. Itu menghinakan Allah. Meskipun ada orang yang dia bilang dengan logikanya itu kan hanya sekedar kertas. Betul, tapi itu ada isi tulisan Al-Quran. Harus kita hormati. Jadi kalau kita membaca, habis baca kemudian cium, letakkan di kepala, ditaruh di atas, itu adalah sebagai sebuah penghormatan. Maka kelak engkau akan ditinggikan oleh Allah karena menghormati kalam Allah. Meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulisan-tulisan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hikmah yang kedua, kita ini akan mendapatkan syafaat, ya, bagi para pembacanya yang senantiasa membaca, yang memang ini perlu dijelaskan secara detail. Maksudnya setelah membaca kemudian mengamalkan. Karena nanti ada juga redaksi hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran kelak akan menjadi penuntut kita di akhirat. Al-Quran melaknat kita, ya. Al-Quran itu akan menjadikan sarana kita ini dijebloskan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Lantaran kita baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak diyakini. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu hikmah yang kedua. Jadi bahwa hikmah yang pertama, kelak Allah akan meninggikan derajat dan juga sebaliknya akan merendahkan dengan Al-Quran itu. Dan yang kedua hikmahnya, ketika kita menjadikan warisan dari Rasulullah yaitu kitab Allah, Al-Quran itu, maka ketika kita nih baca, pelajari, pahami isinya, maka kelak itu akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Hikmah yang ketiga, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjadikan dan meyakini warisan Rasulullah yang akan menyelamatkan kita nih Al-Quran ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu di antara rumah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, ya. Kemudian mereka dilingkupi rahmat dari Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Makanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam redaksi yang lain malaikat begitu sangat iri karena Allah menyampaikan itu semuanya. Allah menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut nama siapa di antara ketika berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, kemudian membaca Al-Quran. Maka dengan berdasarkan rujukan hadis ini, ada orang yang kemudian berkumpul di masjid membaca Al-Quran. Apalagi kemarin bulan Ramadan. Ada orang yang mendawamkan baca Yasin. Nggak ada masalah. Ada yang mendawamkan baca surat Al-Baqarah, mendawamkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dibaca. Nggak ada masalah, itu Al-Quran, ya. Kemudian baca surat Yasin, Al-Quran. Kemudian ada orang mengatakan bid'ah, biarkan saja, ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang dibaca. Ya memang harusnya jangan hanya surat Yasin saja. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, ada surat An-Nisa, ya. Seterusnya. Ya, kalau cakep, itu memang semua surat dibaca. Jadi bukan hanya sekedar surat Yasin. Kalau surat Yasin saja bagaimana? Enggak apa-apa, baca saja untuk Al-Quran, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan keutamaan ketika kita nih menjadikan Al-Quran yang kita yakini sebagai sesuatu yang diwariskan oleh Rasulullah yang membuat kita ini selamat dunia dan akhirat. Maka ini Rasulullah memberikan kepada kita sebuah motivasi,
sebuah kabar gembira. Kata baginda Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu rumah, yaitu maksudnya masjid gitu kan, rumah Allah, kan Baitullah kan masjid itu kan, ya. Berkumpul di antara rumah-rumah untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wah, itu ada. Mempelajari Al-Qur'an itu kan diawali dengan dari huruf hijaiyah, ya. Anak-anak dikumpulkan belajar A, Ba, Ta, dan seterusnya. Insya Allah itu menjadi sebuah sarana. Sarana apa? Ya, sarana diturunkannya rahmat dari Allah, ya, diturunkannya ketenangan. Sahabat-sahabatku, kalau ya, ini selamat bergabung. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau komentar, mau bertanya, boleh ya. Ya. Tapi ini saya lanjutkan dulu ya, insyaallah. Ketenangan yang tinggi yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Yang Quran ini menjadi hudan. Bayangkan kalau kita nih cari sesuatu, ada yang ngasih tahu gitu, maka gembiranya luar biasa. Apalagi yang dicari itu adalah sesuatu yang begitu sangat berharga. Kemudian dikasih tahu dan ketemu, Masya Allah, gembiranya kita akan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Ini Allah yang ngasih, ya. Maka insya Allah ketika kita nih kumpul dalam sebuah masjid, sebuah majelis gitu kan, dibacakan Al-Qur'an. Nah, kadang kita supaya ringan baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, ya, supaya ringan. Karena kalau dibaca semuanya mungkin agak lama. Nggak apa-apa, itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Kalau ada orang berpendapat, ya nggak ada masalah, itu namanya pendapat, ya kan? Tapi yang jelas Rasulullah berdasarkan hadis tersebut, siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, atau di majelis-majelisnya kajian, kita membaca Al-Qur'an, maka Allah akan turunkan yang namanya ketenangan, dilingkupi rahmat, kemudian malaikat tangan mengelilingi, dan Allah bahkan menyebut-nyebut ya kita semuanya di hadapan makhluk yang lain, para malaikat, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an tersebut. Ya kan? Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan pernah kita ini kemudian mengabaikan Al-Qur'an, meskipun itu kita ini terbata-bata. Bahkan dalam hadis Rasulullah, orang yang mempelajari Al-Qur'an sampai kemudian kita meninggal dunia nggak bisa-bisa, pahalanya bahkan double. Kan dalam hadis Rasulullah, siapa yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, itu bukan hanya satu kesatuan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing ketika membaca dari satu huruf dikasih 10 kebaikan. Berarti kalau alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah 30 kebaikan. Tapi dengan catatan, yakin, iman kepada Allah. Itu kuncinya. Kalau kita nih nggak yakin, nggak bisa. Ya, jadi harus iman. Itu kata kuncinya. Karena iman itu masuk kemana-mana. Ya, kalau nggak beriman, ya Islam juga bukan agama. Islam itu tidak turun dari Allah kalau nggak yakin. Dan memang itu kata kunci. Kalau kita nih nggak beriman, nggak bisa. Ya, jadi harus beriman. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beriman, insya Allah Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi sarana turunnya ketenangan kepada kita. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang ketiga. Dan hikmah yang keempat, sahabat-sahabatku, bahwa ketika kita ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman dari yang namanya warisan yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyampaikan dari hikmah keutamaan yang keempat ketika ini Al-Qur'an dijadikan sebagai sebuah sarana. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jadi kata baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamuhu. Ya.
Siapa yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya, maka dia termasuk sebaik-baik di antara kalian. Itu baginda Nabi. Berarti di antara kita nih yang paling terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Kemudian hikmah yang kelima, ya, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ini ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, al-hal wal murtahal. Apa itu? Orang yang bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Maksudnya apa? Menghatamkan Al-Quran. Kemarin kita ini Ramadan. Kenapa nih hanya Ramadan kita nih hatam Al-Quran? Harusnya bukan hanya di bulan Ramadan. Lanjutkan lagi. Ya, setelah Ramadan. Jangan hanya sekadar disibukkan. Kita nih ketemu ini, ketemu itu, segala macam. Tapi kan ketemu ini, ketemu itu kan selamanya silaturahim. Silaturahim itu kan isi kandungan Al-Quran. Memerintahkan kita ya untuk bersilaturahim. Silaturahim itu dengan siapa? Dengan karib kerabat ya, dengan keluarga, dengan orang tua. Masya Allah, itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kita termasuk bagian yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Meskipun ongkos yang harus kita keluarkan itu cukup banyak, meskipun tenaga yang harus kita keluarkan cukup ekstra. Kenapa? Karena macet di bulan Syawal, ya, di akhir-akhir Ramadan kita pulang kampung. Sahabat-sahabatku, sebab itulah silaturahim jangan hanya sekedar di akhir Ramadan, jangan hanya sekedar di bulan Syawal, karena itu kan orang ekspektasinya sama, ya, sehingga apa? Ya jalan macet. Orang yang pengguna banyak, jalannya nggak lebar-lebar, ya sudah, jadinya macet. Harusnya nih kalau kita punya banyak waktu, harusnya memang kita luangkan waktulah untuk orang tua. Sebagaimana orang tua itu banyak meluangkan waktu untuk anaknya, nggak peduli capek, nggak peduli lelah, nggak peduli nggak punya, ya kan tetap diusahakan untuk anaknya. Nah, kita sekarang sudah besar, sudah dewasa, udah berkeluarga, orang tua masih ada, usahakan, ya. Jangan sampai kita nih pulangnya hanya setahun sekali, ya udah repot ya. Sudah pulang setahun sekali, ya, hanya sebentar, pulang. Kita nggak bawa apa-apa. Pulang dari kampung bawa apa-apa. Coba. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada Al-Quran. Kalau kita nih mengamalkan Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk birrul walidain. Birrul walidain itu adanya di dalam Al-Quran itu. Ya, bahkan yang namanya kita nih diperintahkan untuk berbuat baik. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baik itu Al-Quran yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan, yang tertuang dalam Al-Quran. Makanya kan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik yang paling utama yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua, ya. Kenapa? Karena orang tua ini yang sudah berbuat baik pertama kali dengan penuh kasih sayang, bukan hanya sekadar merawat secara fisik, tapi merawat secara batin. Itu Al-Quran. Maka kemudian lihat, ada sebuah ketenangan ketika kita mengamalkan ajaran Al-Quran, yaitu bersilaturahim dengan karib kerabat, dengan orang tua, ya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba kita pelajari Al-Quran dengan sebaik mungkin, sehingga kita ini mampu mengamalkannya dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian hikmah yang keenam dari mempelajari Al-Quran, berkata baginda Nabi Muhammad SAW, hikmah Al-Quran yang dijadikan sebagai warisan dari baginda Nabi untuk kita semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih, ya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safaratil karam al-bararah. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, hadis ini mutafakun alaih.
Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia kelak akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, itu para hafiz, para hafizah yang senantiasa membaca Al-Quran ya dengan suara yang begitu sangat merdu, dengan suara yang begitu sangat indah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Nabi, kelak rewardnya Allah akan membersamakan dirinya dengan para malaikat yang mulia. Kita dekat dengan orang baik saja tenangnya luar biasa. Ya, ini dekat dengan orang yang makhluk yang lebih mulia lagi namanya para malaikat. Ini hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam riwayat yang lain sahabat-sahabatku, yaitu menjadi hikmah yang ke-7. Tadi hikmah yang ke-6. Hikmah yang ke-7. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Jadi jangan sakit hati, jangan kecewa kalau saat ini sahabat-sahabatku udah menghafal Al-Quran, hafalan yang kemarin belum kita kuasain, hafalan yang datang, hafalan yang baru datang lagi. Nggak usah kecil hati. Yang penting di dalam hati kita, dalam pikiran kita ada tekad untuk mencoba menguasai Al-Quran meskipun terbata-bata. Pahalanya double. Jadi kalau yang lancar pahalanya atuh, kalau yang terbata-bata ya karena keinginan kita ingin menguasai, cuman karena dengan kita ini keterlambatan kita karena sudah umur ya kan, kalau sudah umur itu kan daya ingat agak lemah ya, tapi ini ada tekad kita ingin menguasai, ingin mempelajari Al-Quran, pahalanya double, yaitu ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dan juga kita ada yang namanya mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran saja dapat pahala. Kalau lancar 1, kalau yang terbata-bata 2. Makanya kalau ada orang yang para hafiz, para penghafal Al-Quran, itu kenapa baca Al-Quran itu pasti nggak sekali itu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi, Dzalikal kitabul la, itu diulang-ulang. Padahal dalam hadis yang lain 1 huruf 10 kebaikan ya. Itu berapa huruf itu coba diulang-ulang. Ulang lagi. Ternyata nggak hafal-hafal. Biarkan saja. Nanti Allah yang akan membuat kita menjadi ingat. Tapi memang hukum alamnya kalau kita ini mengulang-ulang ya. Kalau dalam ilmu psikologi segala sesuatu yang diulang-ulang itu kan menjadi habit. Setelah jadi habit jadi karakter, melekat di dalam pikiran dan ingatan. Makanya ada sebuah istilah belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah itu. Kenapa? Karena anak kecil saatnya main, senangnya bermain-main, ya bersenda-gurau, bersenang-senang. Maka kalau masa kecilnya kebanyakan bersenda-gurau, main-main, ya kan, main handphone, main gadget, main segala macam main-main. Masa tuanya udah suram, ya kan? Kenapa? Emang itu masa susah, belajar susah. Tapi itu melekat. Pengalaman saya itu justru banyak hafalan-hafalan waktu kecil. Sekarang udah mumet itu dengan hal-hal yang lain. Kadang bukan hanya saja yang lain. Saya ayat yang lain belum hafal, datang ayat yang baru, tambah mumet lagi. Ya udah, tapi tetap saya baca. Ya, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah ada yang membuat kita jadi termotivasi. Apa motivasi rumusnya? Ya tadi, ketika kita mempelajari Al-Quran, terbata-bata pahalanya double dibandingkan dengan yang lancar gitu kan. Itu adalah kalimat motivasi yang diberikan oleh baginda Nabi agar kita ini terus semangat dalam belajar meskipun akhirnya juga kita ini nggak bisa-bisa, ya nggak apa-apa ya. Dan bahkan istri saya tuh buka yang namanya tahsin Quran itu di swadaya. Alhamdulillah cukup banyak itu pesertanya. Dan memang itu sahabat-sahabatku nggak dipungut biaya gitu kan. Mereka kumpul di sana. Ada yang namanya metode ya, metode bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Namanya tahsin Quran selain memang tahfiz. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ada satu rumah yang Allah kasih kepada saya jadikan ke rumah, nggak kita kontrakan ya.
tapi kita jadikan sebagai rumah tahsin Quran. Jadi sahabat-sahabatku nanti kalau ada yang mau, silahkan japri saja, nanti saya akan coba sambungkan dengan istri saya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alhamdulillah itu seminggu bisa sampai 3-4 kali ya. Itu yang namanya mempelajari, baik itu tentang kandungannya, cara bacanya. Karena kan baca Al-Quran itu kan ada tuntunan juga dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran, waratilil Qur'ana tartilan. Maka tertibkan ya sebaik mungkin baca Al-Quran itu. Waratilil Qur'ana tartilan itu kan dari tajwidnya, dari makhrajnya. Makhraj itu kan cara pengucapannya. Kadang ada orang baca shin jadi shod, ada shod jadi shin, ya. Ada ha jadi ha. Nah itu kan jadi berubah nanti. Maka itu harus ditertibkan. Jadi sahabat-sahabatku, maka kemudian ada yang namanya ilmu tahsin Quran. Metodenya ada yang menggunakan metode Utsmani ya. Kalau yang istri saya kumpulkan jadi rumah tahsin dan juga tahfidz. Jadi sahabat-sahabatku, itu keutamaan yang ke-7. Keutamaan yang ke-8. Ketika ini kita menjadikan Al-Quran sebagai warisan yang memang harus dipegang teguh agar kita selamat dunia dan akhirat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqulahu ajran." Ya, kata baginda Nabi, ya, ini muttafaqun alaih. Ya, kata baginda Nabi, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir kalau saat ini kita memulai kita untuk mencoba belajar Al-Quran. Oh, saya ini terlambat. Nggak ada istilah terlambat. Ya. Terlambat itu kalau kita sudah meninggal dunia. Ini masih hidup. Selama kita masih hidup, ada kemauan, nggak ada masalah kita nggak hafal. Ya, insya Allah. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi yang terbata-bata, nggak hafal-hafal ya, maka sahabat-sahabatku itu akan diberikan oleh Allah 2 kebaikan. Kemudian hikmah yang ke-9. Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Itu kan sudah disampaikan. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita, dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita, ibadah, muamalah dalam keseharian, itu harusnya memang mengacu kepada Al-Quran, yang memang Al-Quran adalah sebagai juknis, petunjuk teknis, juklak, petunjuk pelaksana dalam kehidupan dari yang kita arungi di dunia ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ini warisan yang pertama adalah Al-Quran. Warisan yang kedua yang Rasulullah wariskan kepada kita adalah sunnah. Memang redaksi yang lain itu ada namanya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi. Keturunan Nabi maksudnya adalah memang betul-betul Ahlul Bait, ya. Karena sekarang juga banyak yang mengaku keturunan Nabi. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Ya. Terkait dengan redaksi hadis Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima. Aku telah tinggalkan 2 warisan, 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, kau akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Ya, itu sunnahnya Rasulullah. Tadi kitab Allah sudah disampaikan, namanya Al-Quran ya, dengan segala macam hikmahnya. Kemudian sunnah Rasulullah itu, sunnah nama lainnya adalah hadis ke dalam keilmuan. Hadis ini memang disebut hadis kenapa? Karena baru. Kalau Al-Quran kan lama, memang lebih dahulu ya, disebutnya adalah sesuatu yang lama. Tapi kalau hadis disebutnya hadis karena hal yang baru setelah Al-Quran. Nah, hadis ini yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Yang melekat pada diri Rasulullah namanya sunnah. Ya, sunnah ini sahabat-sahabatku atau hadis ini
ada beberapa kategori. Ada yang namanya fi'liyah, perbuatan, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi rujukan hukum, ya. Kita ini melakukan bagaimana cara meludah Rasulullah, bagaimana cara bicara Rasulullah, bagaimana cara ngedip Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana cara berpakaian Rasulullah, bagaimana cara mandi Rasulullah, bagaimana cara buang air kecil, buang air besar, istinja, baik istinja ketika buang air kecil, buang air besar, bagaimana cara mandi Rasulullah, bagaimana cara hubungan badan Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, itu ada semuanya. Melekat, itu namanya perbuatan Rasulullah. Dan kita ketika kita menjadi pengikutnya Rasulullah harus mengikuti Rasulullah, ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, kembali lagi kepada rujukan Al-Quran, maka apa yang disampaikan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa apa yang ada pada diri Nabi itu menjadi uswah, ya, menjadi apa? Suri toladan, menjadi role model, menjadi contoh. Maka kalau kemudian kita mencontoh kepada yang lain, Rasulullah kemudian menyampaikan siapa yang mengikuti dan daripada kaum tersebut, man tasabaha biqaumin fahuwa minhu. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut-ikutan apa yang tidak Rasulullah lakukan. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nih ikuti Rasulullah saja sudah, jangan ikutin yang lain. Kalau ngikutin yang lain nanti masalah. Ya. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah ngikutin. Nah, ngikutin Rasulullah itu kita ini harus tahu. Maka ada yang namanya dalam keilmuan, apa yang ada pada Nabi itu namanya sunnah. Dalam keilmuan namanya hadis. Ya, hadis itu disebut hadis itu hadasa itu kan artinya baru sebetulnya hadis itu. Baru itu kenapa? Karena setelah Al-Quran, ya. Al-Quran kan lebih lama karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nih belajar, karena saya ini mempelajari tentang ulumul hadis, ya, ketika saya kuliah, karena saya kuliahnya kuliah agama. Saya ini S1-nya ya, memang bidang dakwah. Waktu kuliah di S1 itu ada namanya ulumul hadis, itu belajar beberapa semester. Ya, dilanjutkan lagi kuliah S2, kuliah S3 ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu hadis itu ada dua ya, ada namanya hadis diroyah, ada namanya hadis riwayah. Nah, sahabat-sahabatku, berdasarkan ulumul hadis ini, kita akan mengetahui mana hadis yang bisa dijadikan rujukan hukum, mana yang hadis yang memang kita nggak boleh dijadikan, hanya sekedar hal-hal yang memang bukan utama gitu, hanya sekedar kita tahu saja. Nah, hadis sebetulnya kalau setelah rujukan hukumnya yang pertama itu Al-Quran, maka ada rujukan yang kedua namanya hadis ya, atau sunnah. Maka hadis yang harusnya dijadikan rujukan itu urutan dari hadis itu secara kualitas ada yang namanya hadis mutawatir ya. Nah, kenapa hadis ini ada ketentuan-ketentuannya? Oh iya, karena pembukuan hadis itu kan itu jauh setelah Rasulullah wafat. Maka untuk menjaga tentang kemurnian dan juga kesohihan hadis ini, maka ada secara keilmuan para perawi. Maka kalau kita belajar tentang hadis itu dikenal dengan istilah ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya rawi. Sanad itu adalah sandaran. Sandaran di mana karena nih sumbernya Rasulullah, maka yang menjadi sandaran itu adalah sahabat. Sahabat itu ada yang melihat langsung kalau perbuatan, kalau perkataan mendengar langsung itu namanya sandaran, namanya sanad. Ya. Nah, nanti sahabat itu menyampaikan lagi kepada yang namanya sahabatnya sahabat. Ya. Bisa saja sesama sahabat yang memang tidak langsung bertemu dengan Rasulullah. Ya. Nah, yang bertemu langsung dengan Rasulullah kan menyaksikan. Biasanya kan di dalam hadis saya melihat Rasulullah, saya mendengar sami'tu Rasulullah, ya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah berkata. Jadi sami'tu diawali dengan aku mendengar Rasulullah. Nah, ini sahabat ini juga
itu ada beberapa kategori. Ada yang daya ingatnya kuat, ada daya ingatnya separuh kuat, ada yang lemah. Nah, itu nggak bisa. Nah nanti ini sanad namanya sanad. Maka kalau istilah ada gurunya bersanad nggak ketika kita ngaji? Artinya apa? Kita ini punya guru, saya punya guru, gurunya punya guru sampai kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada yang terputus gitu kan. Sehingga bukan lagi yang namanya hukum itu dibuat oleh hasil logikanya. Kan sekarang ini banyak orang itu menyampaikan ajaran Islam berdasarkan logikanya. Bukan berdasarkan rujukan hukum yang diturunkan oleh Allah dan juga rujukan hukum berdasarkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang ini banyak orang yang memang dia tidak punya latar belakang pendidikan agama menyampaikan tentang ilmu agama. Ya, masuk akal memang, cuma ya diakal-akalin, namanya masuk akal ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya harus sangat hati-hati dengan kondisi kemajuan teknologi seperti saat ini. Sebagaimana sekarang nih orang melakukan siaran langsung melalui media, itu kan siapa saja bisa melakukan. Tapi kita ini harus bisa menyaring. Kita ini harus bisa kemudian memilih mana yang punya rujukan. Makanya kenapa? Itu harus diprotek. Ini gurunya bersanad atau tidak. Dia punya guru nih, gurunya siapa? Nih kalau gurunya nih nggak jelas, meskipun memang masuk akal, ajaran agama itu bukan hanya sekadar hasil akal-akalan. Tapi harus ada rujukannya, itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya berdasarkan interpretasi. Maka interpretasi pun menafsirkan ayat Al-Quran itu nggak sembarangan. Karena ada syarat ketentuan, itu adalah protek yang memang dilakukan oleh para ulama. Tujuannya apa? Tidak serampangan dalam menyampaikan hukum. Ya kan? Sehingga banyak orang kemudian memudahkan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya hadis ataupun sunnah ya, maka berdasarkan kualitas tersebut ada hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir cuma ini nggak ada kitabnya, makanya kemudian ada level yang kedua namanya hadis sahih. Ya, sekarang yang tertinggi itu hadis sahih. Makanya karena sering kali kita menang hadisnya sahih apa enggak nih? Dia belum ngerti nih hadis sahih itu apa. Nah, kenapa hadis mutawatir dijadikan rujukan yang kedua? Karena ada syarat kalau dalam keilmuan itu. Syaratnya itu sanadnya harus 7 orang yang mendengar Rasulullah. Kalau misalnya itu kalimat yang disampaikan Rasulullah, kalau yang melihatnya 7 orang dengan kualitas tingkat keilmuan, tingkat kejujuran, daya ingatnya sama. Ya, wah itu agak berat itu. Kalau kemudian yang meriwayatkan perawinya itu harus 7 orang dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, dengan tingkat kejujuran di atas rata-rata. Karena ketika seorang perawi hadis, ya katakanlah Imam Bukhari itu kan itu hidupnya jauh setelah Rasulullah wafat. Perawi itu kan bukan sahabat, ya, ulama, ya. Imam Bukhari itu yang meriwayatkan hadis. Ketika Imam Bukhari itu ingin menjadikan bahwa untuk mengumpulkan dan meriwayatkan hadis Imam Bukhari itu, dia menemui banyak ulama. Dan ketika ada orang yang dikenal itu ahli hadis, ya begitu sampai ke rumahnya, dia memanggil ayam dengan menggunakan tangannya. Biasanya kalau kita manggil ayam cek, gitu kan. Ternyata dilihat oleh Imam Bukhari itu di tangannya nggak ada makanan gitu. Artinya kan nipu sama ayam gitu. Maka ini meskipun dia ahli hadis, dia nggak bisa itu hadisnya dijadikan sebagai rujukan. Saking sangat hati-hatinya. Ya, kenapa? Karena berarti kan kejujurannya biasa itu. Ya, kejujurannya harus di atas rata-rata. Makanya agak berat hadis mutawatir itu. Nah, hadis sahih itu memang yang meriwayatkan, kemudian juga sanadnya memang tidak sebanyak dengan hadis mutawatir. Cukup 3 orang, ya kan? 5 orang. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ini hadis kenapa bisa dijadikan rujukan? Karena memang hadis pun melekat pada diri Rasulullah, dan Rasulullah itu kan sudah mendapatkan yang namanya legalitas dari Allah sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Nah, kedudukan hadis ini setelah hadis mutawatir ada hadis sahih. Hadis sahih itu bisa dijadikan rujukan kaitan dengan apapun ya, baik dengan muamalah, baik tentang sesuatu yang bersifat ibadah, sholat kita gerakannya seperti apa, ngangkat tangannya, meletakkan tangannya, kemudian bacaannya segala macam. Itu kan karena diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya. Maka ada kalimat ya yang Rasulullah untuk sahabat yang ketika dia sholat diminta oleh Rasulullah untuk diulang sampai beberapa kali. Kemudian sahabat itu dia berkata, ya inilah yang aku tahu ya Rasulullah. Maka kata baginda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana sholatku. Jadi itu ada praktek ya. Nah, kan termasuk di dalamnya. Yang satu sholat subuh ada yang pakai kunut, yang satu enggak ya. Itu kan ada riwayat-riwayat. Nah, sebab itulah perlu ada kajian-kajian tentang yang namanya ulumul hadis. Di kampus-kampus Islam itu, di jurusan-jurusan tertentu ada namanya jurusan Quran dan hadis. Itu dipelajari tentang hadis dan Quran. Al-Quran pun sahabat-sahabatku, kalau kemudian kita nih mempelajari hanya sepintas lalu, karena ada beberapa ayat yang kelihatannya bertentangan. Itu kalau kemudian kita hanya sepintas lalu dan dia tidak memiliki ilmu, ya, ada orang yang hanya ceramah, seolah-olah Al-Quran itu banyak pertentangan. Hadis saja begitu. Tadi misalnya contoh hadis, taraktu fikum amroini, ya, aku wariskan 2 warisan yang engkau tidak akan pernah keliru, engkau akan selamat ketika berpegang 2 warisan itu. Satu kan dengan kitabullah, yang kedua adalah dengan sunnah Rasulullah. Tapi redaksi yang lain menyebutkan dengan yang kedua itu mengikuti ahlul bait. Nah, kelihatannya kayak bertentangan itu. Kalau kita nggak mempelajari tentang ulumul hadis, maka kita akan serampangan memberikan pemahaman. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang saat ini banyak dipegang itu adalah hadis sahih, ya. Salah satu yang meriwayatkan hadis-hadis sahih itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Turmuzi, ya kan. Kalau ada lagi rawahu mutafakun alaih, berarti itu banyak gitu yang meriwayatkan. Oh, itu sahih itu, ya. Nah, setelah hadis sahih itu ada yang namanya hadis hasan, ya. Hadis hasan itu yang meriwayatkan dan yang juga sanadnya lebih sedikit, ya. Kalau hadis sahih itu yang sanadnya ada 3, ada 5 gitu kan. Kemudian yang juga yang meriwayatkannya lebih dari 1 gitu kan. Kalau hadis hasan ini memang ada sedikit lebih sedikit gitu. Nanti di bawahnya lagi ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis lemah. Ya, ada orang keraguan dari sanadnya, atau yang merawikannya itu ada keraguan. Tadi ada kelemahan karena misalnya tadi seperti memanggil ayam, tapi di tangannya itu nggak ada makanan, hanya sekedar supaya ingin nangkep ayam, tapi ini nipu ayam gitu. Nipu ayamnya nggak boleh itu untuk mereka, karena itu merujukan hukum gitu. Kemudian ada lagi namanya hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Nah, tapi di atas hadis maudhu ada hadis dhaif jiddan. Nah, dhaif jiddan itu hadis yang lemah, yang sangat lemah. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ini menjadikan Islam sebagai ajaran agama yang kita yakini akan kebenarannya, di dalam Islam itu ada rujukan hukum. Ya, rujukan hukum itu Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, di hadis itu ada yang namanya beberapa level, ya kan. Nah, kita kan sering kali kalau mendengar ceramah atau penceramah, ya, hadis ini memang harusnya dibacakan, bukan hanya sekedar matan, ya kan. Dalam hadis itu kan ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan. Matan itu isi hadis, ya. Kemudian ada namanya rawi. Rawi itu yang meriwayatkan hadis. Periwayatnya itu kan belakangan, tidak hidup pada zaman Nabi, ya, tapi belakangan 200-300 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, di dalam hadis dhaif jiddan ini kadang sering kali ada orang yang memang karena tidak mempelajari hadis secara khusus, dia hanya sekedar mendengar gitu kan. Kemudian dia bisa ngomong, jadilah penceramah. Apalagi masyarakat kemudian langsung
sudah mengklaim bahwa dia adalah ustadz gitu kan. Nah, di Indonesia kan orang baru ngajarin Iqra saja udah dipanggil ustadz ya. Kemudian jadi pengurus masjid gitu dipanggil ustadz juga. Ya nggak apa-apa juga ya kalau penghormatan. Kemudian kalau dianya menikmati dan kemudian dia disuruh ceramah, dan ketika ceramah dia nggak punya kemampuan dan juga nggak punya yang namanya keilmuan, akhirnya baca ala kadarnya. Ketika baca ala kadarnya dan dia tidak punya dasar yang kuat, dan kemudian ada orang yang nanya karena sudah kadung dia nih, sudah diklaim sama masyarakat dia sebagai tokoh, ya udah akhirnya ala kadarnya. Itu yang terjadi, akhirnya acak-acakan ya, agamanya jadi berantakan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ketika dia menyampaikan ceramah ada kalimat au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Itu kan mengatasnamakan Nabi. Kalau kemudian itu bukan apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi dikatakan oleh diri kita, ada hadis mutawatir. Ingat, hadis mutawatir levelnya lebih tinggi daripada hadis sahih. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Man kadzaba alayya muta'amidan maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan tentang aku? Maksudnya mendustakan, sebetulnya Rasulullah nggak nyampaikan itu, tapi kemudian dia katakan au kama kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akan dikecam di akhir neraka. Ya, contoh misalnya kalimatnya bagus, anadzafatu minal iman, bahwa kebersihan daripada sebagian daripada iman. Itu kan bukan hadis, itu kan kalimat mutiara. Ya. Kemudian ada lagi kalimat naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu juga bukan hadis, bahkan itu maudhu. Ya, banyak tuh hadis-hadis yang palsu, dan biasanya ciri-cirinya hadis palsu itu selalu ngiming-ngiming gitu, dan ngiming-ngimingnya terlalu berlebihan. Ya, amalannya dikit tapi pahalanya luar biasa. Ya, jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua warisan ini menjadi rujukan ya, Al-Qur'an dan hadis. Nanti kalau kemudian di Al-Qur'an masih bersifat global, masih belum paham juga, kemudian sudah dijelaskan oleh hadis masih belum paham juga. Karena apa? Terlalu global. Sementara yang namanya perkembangan itu kan terus berkembang. Zaman itu terus berkembang. Maka kemudian ada ulama-ulama dengan syarat-syarat tertentu yang memang tidak mudah. Ya. Maka kemudian ulama kemudian membahas sebuah masalah. Namanya bahsul masail. Membahas tentang masalah-masalah khusus. Kemudian diputuskan. Itu namanya ijma. Ya, keputusan para ulama. Itu ulamanya banyak dengan level yang memang memiliki keilmuan dengan kompetensi yang memang betul-betul mumpuni. Ya, dia nguasain ilmu-ilmu, ada ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, banyak ilmu-ilmu tentang sejarah, tentang hadis, dia kuasain. Maka itu nggak sembarangan, bukan hanya sekedar dia menafsirkan secara logika serampangan ya, sebagaimana saat ini banyak yang terjadi. Jadi sahabat-sahabatku, maka itu namanya ijma ulama. Nah, kemudian ada juga jadi rujukan ya, dalil. Setelah ijma ada sesuatu yang zaman Nabi tidak lakukan ya, tapi sekarang dilakukan. Itu bukan bid'ah namanya, tapi ini berdasarkan yang namanya semisal. Bahasa kita namanya disebut bahasa di dalam Islam itu namanya kias ya, dia kiaskan ya, disemisalkan. Contoh misalnya kaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zaman Nabi nggak ada yang menggunakan beras. Ya. Kenapa? Karena zaman Nabi makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Maka kalau ada orang yang saklek, harus menggunakan makanan pokok gitu. Ya, makanan pokoknya kita bukan gandum bukan gandum sama kurma, tapi yang namanya beras. Gimana pakai uang? Boleh, bisa pakai uang juga. Ada yang berpendapat nggak boleh. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kias namanya. Kias itu memisalkan. Kemudian misalnya contoh juga kaitan dengan yang namanya untuk meminimalisir keturunan, karena
kalau banyak keturunan khawatir tidak bisa mendidik, tidak bisa memegang amanah. Bukan khawatir terhadap rezekinya. Kalau rezeki kan Allah yang sudah jamin. Khawatir tidak bisa memegang amanah atas titipan anak. Ya, kalau ada kan orang nikah, begitu nikah langsung hamil. Ada yang belum nikah udah hamil, ya kan? Nah, itu kan nggak boleh, itu haram. Nah, sebab itulah ada orang yang setahun bisa 2 kali hamil. Nah, maka kemudian ada yang namanya, kalau sekarang namanya sebutannya KB. Zaman Nabi nggak ada KB. Tapi ada pengkiasannya. Zaman Nabi ada namanya ajal. Ya, mohon maaf. Ajal itu mengeluarkan sel sperma itu bukan di tempatnya. Yaitu bukan di rahim wanita. Tapi di luar. Tapi atas kesepakatan bersama antara istri dan suami. Namanya ajal. Ajal itu mengeluarkan sperma di luar. Nah, dengan kias itulah kemudian ada yang namanya KB, ya. KB itu ada menggunakan spiral, ada yang menggunakan suntik, ada yang menggunakan pel. Tapi lihat tentang madorotnya, ya. Jadi sahabat-sahabatku, jadi hukum itu bukan hanya Al-Quran, bukan saja hadis, ada namanya ijma, ada yang namanya kias. Cuman ini ada yang dua, ijma dan kias ini ada yang ditolak. Ya nggak apa-apa, silakan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pada pagi hari ini sementara ini dulu. Dan kalau ada sahabat-sahabatku yang mau bertanya, yang sudah live, nih ada ibu yang sudah gabung, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Bu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya, silakan, atau ada yang mau bergabung lagi? Kalau ada yang mau bertanya, saya dipersilahkan, ya. Ini hanya sekadar bergabung saja, ya. Dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kajian kita di pagi hari ini memberikan pencerahan, memberikan penjelasan sehingga kita nih menjadi orang yang beragama Islam. Betul-betul kalau kita memahami terhadap ajaran Islam yang sebaik mungkin, kita nih ikhtiar. Karena yang kebaikan sebenarnya kan Allah yang punya. Kita ini berusaha, ini kan bagian daripada ikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar ini membawa dampak kebaikan bagi kita, ya. Dan mudah-mudahan kebaikan ini dapat kita jalankan hingga ajal menjemput. Demikianlah dapat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya membawa hikmah bagi kita. Mari kita pegang Al-Quran. Mari kita jadikan hadis yang memang itu datangnya dari Rasulullah, tapi kita harus mempelajari juga hadisnya. Jangan sampai hadis yang disampaikan, hadis yang kita ketahui adalah hadis yang memang nggak ada, namanya hadis maudhu, hadis palsu, ya. Hadis dhaif saja itu nggak bisa dijadikan rujukan hukum, hanya untuk hal-hal yang bersifat muamalah saja. Demikianlah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.